Pemirsa, Anda kembali lagi dalam Dialog Malam, masih bersama dengan Pak Agung Darmajaya dan Bu Eni Mariani. Kita ke Bu Eni dulu. Bu Eni, tadi mendekati situasi yang Anda jelaskan tadi ini seharusnya jadi tanggung jawab siapa untuk bisa mengembalikan, mengedukasi masyarakat terkait pers ini, Bu Eni? Ya, tentu saja tanggung jawab banyak pihak ya, tidak saja Hmm. Dewan Pers. Saya pikir Dewan Pers tentu, tapi asosiasi-asosiasi jurnalis, praktisi media juga harus bisa mengedukasi ya. Kalau Dewan Pers barangkali dalam tataran yang sudah sangat tinggi ya, artinya dia sudah banyak mencoba menyikapi berbagai hak, tapi masalah praktek bagaimana literasi atau kesadaran masyarakat dibangun, menurut saya ini peran asosiasi-asosiasi jurnalis juga penting, dan juga tentunya masyarakat sipil ya, masyarakat sipil ya, yang punya kesadaran, pada hakikatnya punya kewajiban dan tanggung jawab juga menyebarluaskan kesadaran mereka kepada yang lain, dan saya yakin ini juga akan didukung oleh Dewan Pers ya, tentunya ide-ide dan segala aktivitas yang membantu masyarakat untuk lebih sadar tentang peran jurnalis, ya, peran pers yang sehat bagi mereka ya. Karena masyarakat juga harus paham kenapa mereka butuh pers yang sehat ya, yang baik ya, bukan pers yang hanya mementingkan hal-hal yang rame, yang kayaknya seru, tapi sebetulnya tidak memberikan solusi apa-apa gitu ya. Oke. Saya ingin ke Pak Agung. Bagaimana Anda menanggapi ini, Pak Agung? Ya, sekali lagi terima kasih. Saya sampaikan ada data ya. Terakhir dalam banyak kasus pilkada, kemudian masa pandemi, tingkat kepercayaan masyarakat publik terhadap pers meningkat. Kita mensyukuri, jadi orang rupanya mencari referensi kaitan dengan segala cerita. Tadi dengan orang era trennya barangkali kecenderungannya merefer mendewakan media sosial. Ini kemudian bergeser kembali. Kenapa orang saat ini mencari referensinya kepada media? Ini faktanya. Yang kedua, terkait dengan perkembangan, rupanya media juga mengambil peran beragam karena tadi ada media mainstream, ada media online, kecenderungannya punya juga pangsa besar di media sosial, maka mereka juga mengkaitkan juga platform medianya. Mungkin saya Bandar TV juga punya platform yang bersinggungan, misalnya bisa di IG ditonton, bisa di Twitter, bisa di WA atau segala macam. Ini menjadi satu bagian juga barangkali improve teman-teman media untuk bisa juga menyampaikan, mengedukasi, meliterasi kepada penontonnya, pembacanya, pemirsanya, tidak hanya tersegmen kepada media mainstreamnya. Itu yang pertama. Kedua tadi mengenai data. Yang tidak kalah penting lagi barangkali sekali lagi tidak menjadi pembenaran apapun ceritanya. Ini bicara idealis, dan sekali lagi media yang konsisten dengan apa yang dia lakukan dengan segala historinya ya hari ini masih hidup. Yang ada terjadi terkait dengan tadi ya tumbuh kembang hanya sesaat gitu kan, karena mencari banyaklah, kalau saya bilang mungkin agak mainstream ketika bicara tentang media partisipan yang muncul, misalnya Bu Eni karena menjelang pilkada muncul, menjelang apalagi muncul, tapi sekali lagi saya yakinkan lah itu tidak punya segmen dan akhirnya mati berkembang gitu kan, karena memang ini juga menjadi persoalan kita bersama, di mana tadi undang-undang menyatakan bahwa orang untuk mendirikan media itu, terutama media cetak ya, media online kan hanya cukup berbadan hukum gitu kan. Kemudian itu menjadi pelengkap. Makanya kami dalam kurun waktu tertentu, sekali lagi apa yang sudah baik tentang komunitasnya pers dengan dunia pers kita apresiasi. Persoalan masih ada yang belum baik, itu faktanya. Salah satu di antara yang diupayakan Dewan Pers dengan konstituennya, dengan organisasi wartawan yang ada, bagaimana meningkatkan kompetensi wartawan. Kalau sekarang tidak bisa nih semua orang lulus sekolah menyebut dirinya wartawan, tapi ada uji kompetensinya. Karena kenapa? Kalau tidak, ya tadi menulis saja masih salah Bu Eni. Karena sebetulnya kalau bicara menulis itu kan ala bisa karena biasa. Tetapi tadi pastikan bahwa berita yang dibuat tidak hanya untuk kepentingannya kelompok tertentu, tidak hanya untuk kepentingannya kita sendiri, tapi untuk kepentingan ada orang lain. Menarik tadi misalnya debat-debatnya, tapi Pak kadang-kadang saya pernah mengalami bagaimana orang di lapangan
ketika menulis bagus Bu, dalam artian berdasarkan di lapangan benar dan baik, tetapi ketika sudah masuk ke ruang redaksi dianggap tidak seksi, bisa jadi take down atau bisa jadi dirubah gitu kan. Ini kan persoalan yang barangkali mahasiswanya Bu Eni gitu kan, yang sudah tahu betul bagaimana menulis komunikasi yang baik, tetapi kemudian ketika masuk di ruang redaksi tadi menurut Bu Eni tidak dianggap seksi, tidak populer, tidak punya value gitu kan. Ini menjadi persoalan. Tetapi ya sekali lagi itu menjadi pilihan dan Dewan Pers mendorong bahwa teman-teman ternyata yang sampai hari ini ada masih banyak orang baik gitu kan, dan sepertinya media yang baik tetap masih bisa kita hitung lah, ada gitu kan. Persoalan bahwa hari ini menjamur tumbuh di mana-mana media, hitungan media sekarang itu sudah puluhan ribu Bu, apalagi dengan media online yang sekali lagi tadi kalau bahasa kasar kami menyebut yang namanya wartawan, kalau sebut wartawan Bu ya, kalau tadi kan orang layak bisa menyebutnya wartawan, kan tidak ada sekolahnya tuh. Tidak ada S1, S2, S3. Pokoknya asal bisa baca tulis gitu kan. Menulis itu adalah ala bisa karena biasa, ikut pendampingan jadilah wartawan. Tetapi secara kualitas gitu kan, secara mutu, makanya kami sepakat aturan itu bukan dibuat oleh Dewan Pers, tapi dibuat oleh konstituen, oleh teman-teman masyarakat pers ya, organisasi pers, apa ada kompetensinya, sehingga orang tahu bahwa ketika menulis sesuatu, mohon maaf nih, memberitakan A itu jelek, sementara kita belum mengkonfirmasi, kadang-kadang kan terjebak dengan bahasa gini, Pak, saya sudah harus tayang loh Pak. Artinya itu bisa dilakukan dengan catatan belum terkonfirmasi. Atau ada bahasa gini, sudah Pak tulis saja dulu lah, urusan nanti Bu Eni keberatan, nanti kan ada hak ruang jawab, ada hak koreksi. Nah ini menjadi pembenaran sekali lagi. Sekali lagi kami berharap ekosistem yang sudah baik, apalagi dengan sekarang yang mau tidak mau media juga sedang mengalami himpitan sangat besar, tidak hanya corona, tapi juga tadi muncul berkembangnya media digital, di mana orang kalau dengan media mainstream kena pajak segala macam, tapi kalau Mbak Sandra, mungkin Bu Eni pasang sesuatu di media sosial kan nggak kena pajak tuh Bu. Akhirnya lama-lama lari ke sana, pajak yang resminya di medianya ikut tergerus. Ini menjadi persoalan kita bersama. Sekali lagi apa yang sudah baik kita apresiasi, yang belum baik menjadi tanggung jawab kita semua, pelaku pers, pemerhati, akademisi gitu kan, masyarakat, pemerintah terutama untuk sama-sama mendorong ekosistemnya terus membaik gitu kan, dan sekali lagi tidak dalam posisi kemudian luntur. Bagaimanapun juga ini adalah pekerjaan atau profesi yang menjadi pilihan terhormat, maka layaklah kita sebagai komunitas pers menjadikan bagian kehormatan ini dengan menjaga martabat. Barangkali itu sih. Oke, baik Bu Eni dan Pak Agung, menurut Anda apakah sejauh ini pemerintah dan pers sudah sejalan? Saya mohon izin saya duluan Bu Eni. Ya. Kalau sampai hari ini saya melihat apapun narasinya, bagaimanapun ceritanya tidak dalam posisi dipersamakan. Tapi pemerintah sudah memberikan ruang yang cukup demokratis, di mana kemudian pers tumbuh berkembang ya dengan segala model, dengan segala bentuknya. Itu kan persoalan bahwa masih ada satu dua yang terjadi itu adalah bagian yang harus dikoreksi dan belum betul ada. Tapi secara umum, apalagi kalau kita mengalami, Bu Eni dan saya mengalami bagaimana sebelum tahun 98 media dengan pasca 98 media, itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Itu kami rasakan betul. Jadi artinya apapun ceritanya itu adalah berkah yang kami nikmati, hanya mungkin jangan kemudian ini menjadi pembenaran seolah-olah pers adalah absolut gitu kan. Tadi dipakai untuk partisipan atau tadi sudahlah tulis dulu saja, kalaupun salah nanti dikoreksi. Nah kalau itu terjadi, apalagi tadi ketika di awal-awal pandemi, mohon maaf sedikit, semua tergagap-gagap gitu kan, dimana semua dilakukan policy tidak boleh ke lapangan Bu Eni, karena semua kan dalam posisi menjaga kondisi kesehatannya. Nggak bisa media begitu. Kita adalah orang mesti cover both side, mesti harus ke sana. Kalau hanya katanya ada berita, mau nggak jelas itu kan, sumbernya jadi nanti jadi gosip. Nah ini menarik, sekali lagi peran pemerintah sudah baik, hanya ada beberapa hal terkait dengan posisi pandemi pun kita meminta pemerintah untuk bisa mendorong support ke media tanpa dalam posisi kita menggadaikan keyakinan. Misalnya tadi ada penundaan pembayaran BPJS dengan tetap mendapatkan fasilitas BPJS, kemudian pajak kertas, kemudian pajak lain-lain, listrik dan segala macam. Ini adalah bagian bagaimana juga sustainability media harus didorong gitu kan, tidak hanya bicara regulasi tapi bagaimana juga peran pemerintah, dan alhamdulillah pemerintah juga cukup aware gitu ya, walaupun sekali lagi yang diurus bukan hanya pers, bukan hanya media. Kalau terlalu banyak meminta juga kesannya cengeng betul gitu kan, dan yang lain pun membutuhkan. Tapi sekali lagi apapun ceritanya, secara umum pemerintah cukup
memberikan atensi dan teman-teman media merasakan gitu kan. Bagaimana juga melibatkan teman-teman wartawan untuk menjadi orang yang terlibat melakukan 3T ya, tracing, treatment gitu kan, terkait dengan pandemi corona ini dan lain-lain, memberitakan bagaimana apa sih, tidak hanya memberitakan corona itu luar biasa, tapi juga bagaimana sih pencegahannya, bagaimana sih treatmentnya, bagaimana sih solusinya, sehingga masyarakat tidak bayang-bayangi ekonominya terhimpit, nggak kemana-mana di rumah, ujung-ujungnya tidak produktif. Sekali lagi ini sesuatu yang menurut saya menjadi hikmah kebersamaan, dan mudah-mudahan di era sekarang di tahun 2021 menjelang ulang tahun pers ini, sekali lagi saya hanya berharap apa yang sudah baik mari kita teruskan, yang belum baik itu faktanya, dan sekali lagi mendorong terus peran pemerintah untuk juga peduli keberlangsungan media. Kalau tidak tergerus karena kenapa? Orang sudah pindah ke digital gitu kan. Media mainstream dianggap tidak kurang seksi, tidak seksi. Ini menjadi tantangan ke depan, banyak media yang kemudian ambruk gitu kan, karena tadi pangsanya mulai bergeser, trennya mulai bergeser. Tapi sekali lagi mudah-mudahan tidak melunturkan idealisme dan tidak ada pembenaran untuk kemudian tidak sepakat, tidak memenuhi kaidah untuk media itu adalah kode etik jurnalistik. Mungkin kalau untuk penyiaran itu P3 SPS-nya tetap harus menjadi pegangan. Saya rasa barangkali itu Mbak Sandra. Bu Eni, bagaimana menurut Anda? Ya, saya sepakat dengan Mas Agung kalau kode etik jurnalistik itu memang tidak bisa ditawar-tawar ya. Sama itu aturan-aturan yang sudah jelas, itu tidak perlu kita perbincangan lagi bahwa itu memang harus diikuti. Tidak ada tawar-menawar dengan itu. Tapi bagaimana mengimplementasikan itu, saya pikir itu perlu kita lihat bagaimana caranya supaya itu bisa terimplementasi dengan baik. Terkait dengan pertanyaan apakah sejauh ini pemerintah sudah sejalan dengan pers ya? Saya juga bertanya, sejalan itu maksudnya apa ya? Menurut saya, peran pers sebagai pilar keempat demokrasi secara normatif punya peluang, dia akan tidak sejalan dengan pemerintah. Ya. Bisa itu. Karena pemerintah kan punya kepentingan tersendiri ya, sebagai eksekutif ya. Sementara pers punya kepentingan publik yang dia harus perjuangkan. Jadi menurut saya, bisa saja pers tidak sejalan. Buat saya tidak masalah selama tidak ada upaya-upaya yang represif dan kemudian otoriter yang kemudian menjadikan perbedaan itu menjadi sesuatu yang masalah ya. Artinya bahwa ya tidak mau ya ada hal-hal yang barangkali pers akhirnya terpaksa harus berbeda dengan pemerintah. Ketika itu gunanya dia sebagai pilar keempat mengoreksi, dan ketika mengoreksi mau tidak mau seringkali berbeda pandangan, berlawanan. Itu yang menurut saya penting ya. Jadi buat saya kita juga tidak berhutang besar kepada pemerintah karena situasi pers yang bagus ini bukan notabene keinginan pemerintah, ini adalah kebijakan yang kebetulan situasi politik yang memang membuat pers diberikan kebebasan yang lebih besar. Saya malah cenderung khawatir dengan perkembangan ketika pemerintah misalnya dengan beberapa tindakan represifnya, kasus misalnya bagaimana take down waktu kasus Papua, itu hal-hal yang bertentangan dengan upaya-upaya bagaimana pers menjalankan fungsinya dengan benar. Jadi buat saya sepakat ya, saya berharap pemerintah, banyak dari kalangan pemerintah yang bisa bekerja sama dengan pers. Dalam arti apa? Bahwa mereka harus sadar bahwa dalam tugasnya melayani masyarakat, mereka harus membutuhkan pers untuk kepentingan publik. Ya, pers akan dan saya berharap juga pers harus bekerja sama dengan pemerintah selama itu kepentingan publik. Ketika sudah tidak kepentingannya bukan untuk publik tapi untuk penguasa itu sendiri ya, untuk keputusan-keputusan yang mungkin masih perlu diperdebatkan di publik, pers harus berani membawa suara-suara yang berbeda dengan pemerintah. Karena itu kewajiban dia sebagai pilar keempat. Kalau semua kemudian ini menjadi sesuatu bahwa pers harus kemudian sangat harmonis dengan pemerintah, bagus, tapi harus juga mampu menjaga jarak pada saat-saat dibutuhkan. Jadi tidak harus sejalan selalu ya. Sejalan artinya ya. Fungsinya sudah berjalan dengan baik begitu, Bu. Fungsinya berjalan dengan baik sejauh
yang barangkali menurut saya dalam konteks ini fungsi yang seperti apa? Ya. Fungsi dia menyampaikan informasi. Alat kontrol pemerintah. Ya itu alat kontrol ya bukan pemerintah saja tapi juga eksekutif, yudikatif, legislatif ya. Karena kadang-kadang bukan pemerintah saja, legislatif juga ajaib ya. Mungkin karena dia bisa sejalan dengan pemerintah ketika berhadapan dengan legislatif yang nggak keruan ya. Dia pokoknya pers ini harus memang memperjuangkan tadi kepentingan masyarakat dan mengungkapkan kebenaran. Dia akan sejalan dengan pemerintah, sejalan dengan legislatif, sejalan dengan yudikatif selama itu memang sesuai dengan kebenaran atau prinsip-prinsip tentang kode etik jurnalistik yang menemukan fakta-fakta atau kebenaran yang harus diungkap. Jadi pers akan sejalan dengan siapapun selama itu sesuai dengan tujuan pers itu sendiri. Oke, baik. Karena waktu kita juga sudah masuk di menit-menit terakhir, mungkin ini terakhir untuk Bu Eni dan juga Pak Agung. Bagaimana harapan Bu Eni dan juga Pak Agung ke depannya untuk pers Indonesia dan dunia pers di masa depan ini seharusnya seperti apa? Mungkin singkat saja, silakan Bu Eni dulu. Ya kalau ditanya pers kita harus bagaimana, harus lebih baik ya. Tapi seperti apa dan bagaimana itu PR kita untuk mewujudkan. Saya itu ya. Saya sepakat dengan Pak Agung, tetap pertahankan kode etik jurnalistik, prinsip-prinsip jurnalistik dalam setiap pekerjaan, tidak ada tawaran ya, tapi kita juga harus membangun sebuah sistem yang menempatkan bahwa kerja-kerja jurnalis ini bisa terwujud dengan baik. Kita butuh kebijakan yang lebih baik, kita butuh support lembaga yang lebih baik dan sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Silakan Pak Agung. Ya, sekali lagi terima kasih. Hari ini Mbak Chandra, Mbak Eni, banyak yang kita dapat ya dari hasil bincang-bincang kita malam ini. Terutama tadilah, sekali lagi, apa yang sudah baik dari sisi komunitas pers, mari kita apresiasi. Tapi faktanya masih ada yang belum, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi, pers tidak absolut, gitu kan. Pers adalah milik masyarakat. Gitu kan, karena bagaimanapun juga ketika persnya tidak sehat, gitu kan, jangan kemudian menggadaikan idealisme, outputnya tidak sehat, maka itu menjadi hal yang sangat bermasalah, gitu kan. Karena bagaimanapun juga masyarakat perlu berita, perlu informasi yang sehat, gitu kan, yang benar baru baik. Jadi jangan dibalik. Jadi bukan baik dulu tapi benar, tapi benar dulu baru baik. Ini menjadi persoalan dan sekali lagi kita memang dalam posisi yang sangat prihatin, tidak hanya dalam posisi pandemi corona, di mana ini berlaku juga terhadap ekonomi, terhadap ekosistem pers juga, gitu kan. Mau tidak mau kita juga mendorong peran serta semua pihak ya, masyarakat, legislatif, eksekutif, gitu kan, untuk bagaimana juga lebih peduli. Karena sekali lagi pers juga punya peran yang sangat penting, bagaimana kebijakan, bagaimana policy dari pemerintah khususnya bisa sampai kepada masyarakat, gitu kan, agar dapat menjadi sesuatu yang berkesinambungan. Sama juga dengan masyarakat, dia juga butuh informasi yang sehat, gitu kan. Maka di akhir perbincangan malam ini, sekali lagi ini menjelang Hari Pers, kita berharap komunitas pers tetap tidak menggadaikan idealismenya, gitu kan, tidak dalam posisi latah, gitu kan, mengambil refer dari media sosial, persoalan karena teknologi kemudian harus menggunakan juga platform yang berkembang, punya media sosial, tetapi harus dicatat bahwa media sosial yang digunakan oleh media mainstream atau media online harus terdaftar, harus terdata, disampaikan, termasuk siapa pengelola adminnya. Karena kalau tidak akan debatable. Ketika persoalan diadukannya melalui media sosial, maka menjadi ranahnya Undang-Undang ITE, bukan menjadi ranahnya Undang-Undang Pers, karena tidak ada perlindungan. Karena bagaimanapun juga kerja-kerja jurnalis menjadi kerja-kerja yang dilindungi. Terkait dengan tindakan kekerasan yang masih ada, kami menghimbau kepada semua pihak, gitu kan, terutama barangkali aparat penegak hukum, untuk bisa melihat ada MOU, kemudian juga para aparat pemerintah sipil ketika pemangku kepentingan ada merasa dirugikan, gunakanlah hak jawab dan hak koreksi karena itu ada. Sebaiknya juga pada masyarakat kami memberikan pemahaman hal demikian. Sekali lagi mudah-mudahan komunitas pers, masyarakat pers, teman-teman jurnalis semuanya tetap diberikan sehat, tetap diberikan istiqomah dengan apa yang dilakukan sehingga masyarakat juga mendapatkan informasi dan berita yang benar dan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung dan juga Bu Eni. Di Hari Pers Nasional ini kami ucapkan selamat Hari Pers Nasional. Semoga
para jurnalis yang ada di negeri kita ini juga bisa menjalankan fungsinya dengan baik, dan juga permasalahan-permasalahan yang ada ini juga semoga bisa diakomodir dengan baik juga nanti ke depan agar pers ini bisa berjalan lebih baik lagi di negara kita khususnya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Eni dan Pak Agung atas kesempatannya untuk diskusi bersama kami pada malam hari ini. Semoga informasi tadi juga bisa bermanfaat bagi kita semua, seluruh lapisan masyarakat tentunya. Untuk itu saya Sandra Andriani beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.